kembali lagi di Suara Juventini. Kali ini bersama gua Rocky yang akan menginformasikan update-update terbaru dari Juventus. Tapi sebelumnya gua mau ngucapin terima kasih kepada subscriber Suara Juventini karena hari ini channel kami sudah mencapai 873 subscriber. Mudah-mudahan Wih, kami bisa memberikan informasi-informasi terbaik mengenai Juventus. Dan bagi yang belum subscribe, ayo buruan subscribe. Karena kami akan menghadirkan informasi yang terbaik mengenai dari Juventus. Oke, tanpa berpanjang lebar, sebelumnya gue mau kenalan dulu nih sama narasumber yang sudah tidak asing lagi, yaitu, dua-duanya pakai baju hitam nih, bingung gue. Oke, yang pakai kacamata dulu tuh, yang agak gantengan dikit ya kan. Siapa di sana? Halo, assalamualaikum, salam sejahtera ya. Saya Suryo dari Depok. Oke, Bang Suryo dari Depok. Lampunya makin klimis, saya ngeri cuy. Oke, satu lagi yang sudah tidak asing lagi, kuncennya Suara Juventini. Siapa itu? buset. Halo semuanya, Jackie, Vino Alavide, Forza Juve. Wih, semangat ya, karena Liga Italia akan muncul lagi setelah international break. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai partai di mana Juventus akan melakoni match day ke-8, kalau nggak salah ya, melawan Bologna. Nah, bagaimana nih menurut Bang Jack ini setelah huru-hara mengenai Allegri dan meeting BOD yang dilakukan oleh manajemen minggu lalu? Gimana nih perasaannya nih untuk menghadapi Bologna pekan ini nih? Oke, ini situasi yang menurut gue bagus. Kenapa? Situasinya setelah international break. Ada 2 kali kekalahan yang beruntun dari Benfica sama Monza dan untungnya ada international break. Jadi istilahnya situasi yang nggak enaknya terhenti dulu dan pemain-pemain Juve bergabung sama tim-tim teman-teman yang lainnya, pemain-pemain yang lainnya sama timnasnya masing-masing dan mereka mereka apa namanya di timnas juga kontribusinya juga nggak sedikit dan gue lihat Vlahovic juga udah golin, Kostic juga asis, Paredes juga statistiknya bagus dalam hal-hal passing segala macam. Jadi ini situasi yang sangat bagus untuk kayak kalau misalkan kita meminjam satu kata kita mulai lagi dari nol, ini bagus situasinya. Ini bagus Oke. karena bisa membreak situasi mental dan perasaan yang gak enak pada saat 2 kali kekalahan. Gua rasa pemain-pemain secara mental, secara ya walaupun secara fisik mungkin nggak 100%, mungkin ada yang datangnya telat, ada yang datangnya awal, tapi secara mentalitas, secara semangat, secara spirit bagus untuk memulai lagi melawan Bologna dengan harapan yang lebih baik lah. Oke, kalau gitu. Ada rasa optimisme ya di balik. Ya karena breaknya lumayan lah 2 minggu. Jadi perasaan tertekannya, perasaan kayak dikejar-kejar harus menangnya itu agak-agak ditaruh dulu bebannya, terus dibawa lagi, udah agak enteng gitu loh. Oke, kalau gitu. Kalau menurut Bang Suryo bagaimana nih perasaannya nih? Apakah masih seperti yang kemarin nih permainan Juve? Apakah ada perubahan? Gimana? Silakan Bang Suryo. Ya, seperti yang kita tahu, banyak berita yang mengatakan bahwa kita akan melihat sampai dengan 5 pertandingan ke depan nih, ya. Nah, di sini bisa bertemu dengan Bologna, Milan, dan tim-tim yang bisa diatasi Juve. Apalagi kita lihat di klasemen Bologna ada peringkat ya masuk-masuk bawah lah. Juve sendiri dengan peringkat ke-8, sisi di atas kita nggak terlalu banyak kok poinnya. Optimisme itu akan selalu ada dan akan terus ada. Untuk teman-teman Juventus ini, ayolah, marilah kita kasih kesempatan untuk pemain-pemain kita di international break sendiri. Kostik sama Vlahovic meraih hasil yang positif. Timnas Italia juga meraih hasil yang positif juga. Itu bisa jadi tren positif yang bagus banget buat buat jeda ini. Di situ Juve bisa menambah rasa percaya diri dan untuk pemain-pemain yang nggak dipanggil timnas juga secara fisik juga mungkin sudah siap. Di mana kita bisa tahu, kita bisa dengar dari berita bahwa Locatelli sudah fit, Rabiot sudah fit. Ya seperti itu, Oke, Bro kalau gitu. Rocky. Siap-siap. Oke, untuk selanjutnya kita bisa lihat di sini klasemen sementara nih. Kita tahu Juventus nggak jarang-jarang di posisi 8. Biasanya kita bertengkar di papan atas, tapi
Mudah-mudahan di pekan kali ini bisa meraih kemenangan setelah hasil yang kurang memuaskan di beberapa partai terakhir nih. Kalau kita lihat juga Bologna juga trennya kurang bagus ya setelah digantinya Mihalovic ke Thiago Motta, itu masih belum ada perubahan dari permainan Bologna. Gimana nih nantinya menurut Bang Jack ini permainan yang akan dilakukan oleh Juventus gimana nih? Ya, tadi gue bilang bahwa ini adalah situasi yang bagus untuk memulai sesuatunya dari nol. Harusnya Allegri memberikan angin perubahan ya, walaupun ada banyak skeptis atau banyak kepesimisan dari para fans bahwa Allegri nggak bakal berubah. Ya, apapun itu sah-sah aja. Ada yang bilang mau berubah, ada yang bilang nggak berubah. Tapi kalau dalam situasi ini bagus. Situasinya kan kita mulai dari nol. Ya, Bologna sendiri itu menandakan gambarannya bahwa dia tidak sebaik apapun yang kita kira. Dalam artian, ya dia ada di klasemen dasar. Cuman kan masalahnya Juventus ini kayak nggak punya lawan, siapapun lawannya selalu kesulitan di sebelum-sebelum ini. Jadi harusnya Juventus tetap menunjukkan dia adalah tim Italia yang terkuat, tim raksasa, tim yang punya tradisi melawan Bologna, apalagi Bologna ya standarnya dia selalu begitu-gitu aja kan. Jadi Juventus harus menunjukkan siapa dia sebenarnya pada saat melawan Bologna. Karena Bologna di sini tidak menunjukkan dia punya sesuatu ya. Tapi ya sekali lagi lawan Monza kemarin kita kalah, lawan Salernitana kita seri, itu juga mengartikan bahwa akhirnya siapapun lawan Juventus adalah sulit. Itu. Jadi mudah-mudahan apa yang kita lalui sekarang ini adalah Juventus menunjukkan siapa dia sebenarnya, gitu loh. Oke, kalau gitu. Gimana nih Bang Siro nih? Apakah partai melawan Bologna bisa mendongkrak nih peringkat Juve menyodok ke papan atas nih? Gimana nih Bang Suryo? Bro Rocky, kita tahu lah ya bahwa di lawan Bologna ini kesempatan Juve sangat besar ya, walaupun memang kemarin kita dicederai dengan Di Maria yang mendapatkan kartu merah, yang Ya, otomatis pada pertandingan kali ini melawan Bologna Di Maria akan absen, seperti itu ya kan. Tapi ya sudah lah ya kan, kita anggap aja sedekah ke klub-klub Monza itu, biarkan mereka bernapas seperti itu ya kan. Toh selisihnya juga nggak banyak, di atas kita juga Napoli dan segala macamnya adalah klub-klub mediocre juga, di mana di mana itu akan ketahuan rotasi dan kedalaman skuad itu akan berperan karena ini adalah kompetisi yang berdasarkan dari stamina ya, kalau kalau di Serie A ya, karena banyak pertandingan juga banyak jeda internasional. Di sini akan ketahuan bahwa klub-klub mediocre itu akan kembali ke tradisi awal. Hanya awal-awal di bagus saja, di akhir-akhir kita lihat aja Juve sebagai pemenang sejati dengan berapa kali kita tahu, berapa kali Scudetto berturut-turut kita dapat, insya Allah bisa dan akan terus mendapatkan tren yang positif dan menang-menang terus. Kita akan harus tetap optimis, Bro oh, Rocky. oke kalau gitu. Oke, selanjutnya bisa kita lihat di sini eh, prediksi untuk formasi. Di sini gue mengambil data pekan match terakhir melawan Monza. Di situ masih terlihat ada Di Maria, Vlahovic dan Kostic ya. Kita ketahui Di Maria akan tidak bermain karena kartu merah dan Miretti kemungkinan juga tidak akan bermain karena di U21 Italia dia ditarik keluar karena cedera. Menurut Bang Jack ini formasi yang akan dimainkan oleh Allegri gimana nih? Karena dengar-dengar nih Allegri akan memainkan formasinya Serbia saat jeda internasional kemarin nih, karena melihat Vlahovic akan sering didapatkan angin bola dari kanan dan kirinya nih. Gimana Bang Jeki? Allegri kalau ngomongin mencoba formasi, mencoba taktik baru segala macam ya pernah kemarin 3-5-2 segala macam. Cuman masalahnya adalah nanti kalau misalkan ini mentok balik lagi nanti 4-3-3 biasanya gitu. Jadi nanti pun kalau Allegri ngerasa formasi barunya itu nggak jalan ya pasti balik lagi akan jadi 4-3-3 karena memang kenyataannya defaultnya Allegri ya, dia bisanya di 4-3-3 gitu loh. Jadi gua nggak masalah pas Allegri akan memakai formasi apapun. Yang jadi masalah adalah apakah formasi tadi bisa langsung menghasilkan apa enggak gitu loh. Itu Oh, masalahnya, iya. ya kan? Ya karena kemarin mencoba 3-5-2 belum ada yang berhasil satupun. Nah, sekarang mau coba
mau lagi 4-3-2-1 ya kalau nggak salah ya. Iya. Kalau yang di timnya Serbia untuk mendukung Vlahovic. Ya cuman nanti kita lihat aja kalau memang pakai formasi baru apakah itu memang benar-benar berefek nggak gitu loh. Kalau nggak berefek pasti akan balik lagi ke 4-3-3. Masalahnya kan Allegri mencoba ini itu Oma itu nggak terlalu banyak efeknya. Yang efek baru di 4-3-3 aja terus lagi gitu loh. Oke, kalau gitu. Jadi cuplak ya kembali ke 4-3-3 Iya, ya. jadi maksud gue ya apapun formasinya ya itu haknya Allegri ya untuk bisa membangun tim ini atau bisa mencari kemenangan itu terserah dia aja. Dia dia mau ada inspirasi apa untuk mencapai 3 poin atau kemenangan. Cuman masalahnya gimana nih kalau dia mau mencoba-coba bisa nggak gitu loh. Itu aja kan masalahnya kan. Jangan sampai nanti pas mencoba-coba ya nanti balik lagi 4-3-3. Jadi percobaannya itu harus berhasil sebenarnya supaya punya alternatif lain selain 4-3-3. Oke, kalau gitu. Oke, kalau menurut Bang Suryo bagaimana nih? Kalau dari sisi lihat boloknya itu ada Marco Arnautovic ya. Itu yang diincar Manchester United pada summer kemarin dan menjadi top skor sementara kalau nggak salah di Serie A sekarang ini. Dan di situ juga ada ex pemain Juventus, Riccardo Orsolini. Solid. Nah, menurut Bang Suryo, apakah seberbahayakah si Arnautovic ini? Gimana menurut Bang Suryo? Oke, Bro Ruki. Melihat dari klasemen Bologna, Arnautovic Taufik itu overexposure untuk yang dilakukan oleh Manchester United itu overexposure. Tidak ada yang istimewa dari Arnautovic Taufik. Apa yang diharapkan dari peringkat katakanlah di bawah itu klasemen ya kan? Nah, di sini untuk formasi sendiri, gue lebih cenderung ke 4-2-2 dan 1-2. Kenapa? Karena kita dengar, kita tahu dan kita lihat dari berita yang beredar bahwa Miretti cedera. Miretti itu di posisi playmaker. Kemungkinan adalah Rabiot fit dan Locatelli fit. Locatelli, Paredes, Rabiot dan McKennie mungkin bisa 4-4-2 atau untuk posisi menyerang antara Locatelli atau Paredes itu ditaruh di belakang menjadi double pivot. Kemudian Rabiot sendiri itu bagus untuk menyerang. Dan McKennie akan dicoba kembali untuk berposisi agak menyerang ya karena kayak kita tahu di tsunami cedera Juve ini kan yang sudah ada dimanfaatkan untuk kesesuaian formasi gitu. Nah, di sini Milik mungkin akan ditarik mundur sedikit untuk menyimbangkan supaya McKennie itu bisa menyampaikan bola atau menggiring bola ke Milik atau ke Vlahovic seperti itu Bro Jeki. Dan kita harapkan ada kuncian-kuncian yang dilakukan oleh Locatelli untuk mempermudah si McKennie atau katakanlah Rabiot itu stay di depan seperti itu gitu. Karena akan sangat berbahaya ketika Rabiot itu sudah ke belakang. Beberapa kali kita melihat bahwa kemampuan Rabiot untuk bertahan itu sangat bisa dibilang tidak diharapkan seperti itu. Nah, ketika dia sudah mundur ke belakang, dia akan ya tidak akan banyak berguna lah. Kalau untuk memainkan zona marking, is okay. Tapi untuk memainkan man marking, diandalkan oleh Rabiot itu kurang. Oke, Gitu kalau Bro Jack. gitu. Bro Siap-siap. Rocky. Oke, kalau sedikit aja nih, Bang Jeki nih. Kira-kira pemain yang akan menjadi kunci siapa nih, Bang Jeki nih? Pemain kunci dari Juventus ya. Ya, betul. Ya kalau di sini kan slide-nya dikatakan Vlahovic ya. Sebenarnya Vlahovic bukan hanya kunci sih. Sebenarnya dia harus jadi tumpuan lini serang karena biar bagaimanapun dia nomor 9-nya Juventus. Dia harus golin lagi dalam skema open play. Ya walaupun banyak yang mengatakan dia tidak ada supply apa segala macam, tapi satu motivasi kalau dia berhasil bisa membobolkan gawang, artinya rutinitas dalam membobol gawang dari seorang Vlahovic ini harus rutin sehingga kualitasnya Vlahovic tetap terjaga. Ya nanti kita lihat aja. Tapi kalau misalkan ngomongin pemain kunci ya gue berharap tetap Paredes ya. Karena Paredes kan kemarin statistiknya bagus waktu di Argentina. Jadi gua harap dia membawa semangat baru lagi main di Juventus eh, di sehabis international break. Gue berharap Paredes lebih banyak. Ya sebenarnya kemarin sudah aktif, cuman maksud gua akurasinya dari seorang Paredes, terus mampu membaca peluang-peluang untuk memberikan passing vertikal itu sangat penting sekali nanti untuk seorang Paredes bisa lakukan.
supaya apa? Supaya ya kita tercipta banyak peluang karena semua statistik mengatakan bahwa Juventus ini rankingnya jelek-jelek semua gitu untuk masalah shootnya, untuk masalah bagaimana mengepung, semuanya rendah semua. Ya oke lah, ini baru 7 game ya, berarti di Liga ya. Iya. Oke lah, ya harusnya start dari sini harus diperbaiki itu semua. Itu belum menandakan bahwa Juventus tim besar sih dari statistiknya Oh, gitu. oke. Sedikit aja kalau dari Bang Suryo, siapa yang jadi kunci permainan dari Juventus nanti saat melawan Bologna? Oh, oke Bro Rocky. 4-2-3-1 bisa jadi 4-2-2-1 4-2-2-1-1. Pemain kunci tetap di Locatelli karena dia akan Locatelli. membantu Paredes. Ya betul. Seandainya formasi itu jadi 4-2-3-1 ya double pivotnya kemungkinan besar adalah Locatelli dan Paredes. Nah, di tiganya ini akan ada Kostic, Rabiot dan McKennie seperti itu. Seandainya 4-2-3-1 dan Vlahovic di depan. In- Kalau memang milik itu dimainkan di babak pertama full atau dimainkan di babak kedua. Seperti itu Bro Rocky. Oke, baik kalau begitu. Ini McKennie main mulu, ada orang dalam kali. Hmm. Oke, untuk besar besar selanjutnya gimana? besar pengharapan di McKinney. Besar pengharapan di Oh McKinney. gitu, Sebenarnya untuk siap. melawan Bologna ini. Mudah-mudahan McKennie kayak Harry Potter lagi ya, begini-gini mulu biar Gol golin. gol gol volley waktu lawan Barcelona. Iya. Gol Betul, volley. betul. Dan di sini kita harapkan saling membantu di antara McKennie, Rabiot, katakanlah, atau ini Paredes. Karena kita tahu seperti Bro Jeki sebutkan, Paredes mendapatkan hasil yang positif, Kostic positif juga, dan Vlahovic juga positif juga di timnas masing-masing. Oke, baik kalau gitu. Oke, untuk selanjutnya kita bisa lihat di sini head to head dari Juventus dengan Bologna. Ya, bisa kita lihat ya, belum pernah kalah Juventus dengan Bologna. Mudah-mudahan kali ini harapan gue sih satu clean sheet kayak gitu. Apalagi Om Ses nih kan main nih, ya kan udah sembuh dari cedera. Gimana nih Bang Jack ini? Ya head to head di sini sebenarnya kita nggak perlu angkat sih, karena emang Iya. udah nggak, ya emang udah pasti Juve lah. Jadi head to head sini nggak bisa menggambarkan apa-apa bahwa Juventus tetap Juventus. Jadi melawan Barcelona mau di atas kertas, mau apa segala macam, intinya tetap menang sih diprediksikan. Masalah nanti melihatnya adalah, wah lawan Salernitana aja seri, lawan Monza aja bisa kalah. Nah, iya, iya gitu. Ya nggak masalah kalau memang ada fans yang mengatakan seperti itu. Bahwa di dalam sepak bola, gue selalu meyakini tidak ada kepastian. Yang ada hanyalah kemungkinan kan. Ya di Juventus untuk melawan Bologna kemungkinan besar menang ya tentu besar buat Juventus. Kemungkinannya bisa 70-80%. Tapi kalau untuk 20% ya adalah hal-hal yang goib kayak gitu kan. Ya entah VAR-nya lagi, entar ya Juventus kehilangan nyawanya lagi apa segala macam, tetap ada kemungkinan seperti itu. Tapi kemungkinan seperti itu ya kecil gitu. Karena di atas kertas ya kita harus sesuai dengan faktanya dulu bahwa Juventus lebih baik di atas Bologna. Oke, kalau gitu. Mungkin kalau Bang Surya mungkin eh ya karena emang kita bisa lihat di sini Juventus emang selalu menang ya. Nggak ada yang pernah kalah nih untuk partai melawan Bologna. Ya gimana nih Bang Suryo? Sedikit aja nih karena emang ya beda jauh sih timpang ini kayak gini. Iya, Bro Rocky. Untuk kata kalah itu sebenarnya kalau kita melihat dari head to head nggak ada kamus Juve kalah. Seperti itu, Bro Rocky. Nggak ada kamusnya Juve kalah melawan Bloknya itu nggak ada. Untuk yang hasil yang kemarin katakanlah lawan Monza, lawan Salernitana, kita harus tetap optimis lah bahwa Juve adalah Juve dan Bologna tetap seperti Bologna, nggak ada gitu, nggak ada kata untuk tetap pesimis gitu atau katakanlah menuju pesimis misalkan seperti itu. Kita harus tetap optimis. Bologna nothing. Oke, Tuh. wih, pede banget nih Bang Suryo nih, keren juga nih. Hmm. Oke, untuk selanjutnya ya gue mengambil materi pemain kunci ya. Tadi sudah dijelaskan sama Bang Jeki sedikit di mana Vlahovic dan di sini gue mengambil Arnautovic. Ya bisa kita ketahui walaupun dia adalah top skor,
Cuma emang kemarin sempat didekati oleh Manchester United. Mungkin bisa aja ini jadi gorengan dari media sih ya, biar naikin harganya dia juga kayak gitu kan. Gimana nih melihat materi yang gua ambil dari Vlahovic dan Antonovic? Gimana Bang Suryo nih? Coba bisa dijelaskan nggak? Sedikit aja. Oh iya, Bro Rocky, kita kembali ke elemen football atau katakanlah sepak bola ya. Di situ adalah tim. Ketika ada satu pemain yang overexposure dan kita harus melihat rekornya bahwa 7 pertandingan itu bolok. Nah itu bukan apa-apa. Dan gue bilang sekali lagi, bolok nah nothing. Mau Arnautovic Taufik dihargai nama MU seberapa juga kita bisa lihat SMS ya kan. SMS yang di Lazio juga ya sekarang ini aja ya kan, sebelum-sebelumnya terlalu besar gitu, dan emang itu akan dilakukan oleh MU dan kenyataannya kan tidak seperti itu, Bro Rocky. Oke kalau gitu. Gimana Bang Jack ini? Ada pemain kunci lain nggak selain yang apa gue tampilkan di sini? Buat maksudnya pemain kunci Juventus atau Ya, Bologna nih? Juventus sih. Juventus kan tadi gue udah bilang Paredes. Oh, Paredes. Iya, Paredes. Ya kalaupun ada yang lain, ya bisa ke Locatelli, bisa ke Bonucci mungkin sebagai lini pertahanan. Jadi Bonucci kan lagi on fire waktu lawan di Italia. Mudah-mudahan kebawa sama semangatnya dia nanti di klub. Iya Bonucci sih. bisa. Kemarin kan Bonucci habis satu passing yang luar biasa ya. Iya Atribut betul. atributnya dia pakai lagi ya, long ball. Long ball dari belakang itu cakep banget tuh, Raspadori kan. Iya betul Nah, betul terus betul. dia juga dapat penilaian positif juga waktu melawan Hungaria. Jadi Bonucci harusnya semangatnya masih sama di klub. Ketika dia habis di timnas, dia kembali lagi jadi Leo, jadi singa. Nah, harusnya semangatnya dibawa lagi di klub. Ya mudah-mudahan sih harapanku juga seperti itu ya. Hmm. Karena mungkin sudah break, jangan sampai masuk ke Juventus ya ketemu Allegri lagi jadi males kan, kayak ibaratnya lu masuk Redup kerja lagi, di redup. Iya masuk kerja di hari Senin kan bawaannya males tuh ya kan, jangan sampai pemain tuh semua kayak seperti itu kan kayak gitu ya. Iya. Mudah-mudahan aura-aura positif yang dilakukan di jeda itu bisa terbawa Iya, di. di international break kan ada 4 yang gue lihat menonjol tuh. Vlahovic, Kostic, Paredes, sama Bonucci. Oke, kalau gitu. Hmm. Oke, untuk selanjutnya di sini gue bisa menginformasikan beberapa berita yang terupdate dari Juventus. Pogba dan Chiesa akan siap nih untuk melawan Benfica. Bisa kita ketahui Pogba mengalami kemajuan nih dari pemulihan cederanya, dan Chiesa juga kemungkinan juga akan rejoin ke grup untuk melakukan latihan di Juventus. Terus satu lagi adalah Grimaldo nih akan menjadi incaran kuat di Juventus di musim depan nih untuk menggantikan Sandro sebagai free agent. Gimana menurut Bang Jack ini dari pengamatan admin sebagai Juventus ini gimana nih? Kembalinya Pogba nih, ya kita ketahui kan udah beli walaupun gratis kan gajinya mahal juga kan kayak gitu. Berarti lawan Benfica ini ada di bulan November kali ya? Apa Oktober? Di November. November ya, November kalau nggak salah. Ya pada prinsipnya tadinya kan informasinya kan mereka bisa sembuh akan ada bahkan di Januari kalau untuk Chiesa ya. Di Iya, Januari 2023. Nah, kalaupun majunya bisa sampai 3 bulan, 2 bulan, ya nggak masalah, itu bagus ya. Mungkin Chiesa-nya juga mengejar penyembuhannya secara cepat dan Pogba juga mengejar penyembuhannya secara cepat. Gua nggak ada masalah buat Pogba sama Chiesa nanti memang betul apakah penyembuhannya secara cepat dan langsung bisa kembali ke performa atau enggak, ya nanti kita lihat. Tapi gue nggak yakin juga apakah langsung balik performa 100%, gue nggak yakin. Cuman yang gua fokusin, yang gua concern adalah kondisi Juve pada saat mereka datang, pada saat mereka sembuh nih udah seperti apa gitu loh. Itu yang paling penting. Kalau Juve-nya masih begini, masih dalam pencarian, masih dalam situasi yang sama nggak juga enak bohong ya. seperti ini, ya ini juga tidak akan berpengaruh banyak. Ya gue juga nggak bisa lihat Pogba dan Chiesa itu akhirnya jadi Superman yang ya Allegri kan selalu beranggapan bahwa gue harus nunggu Pogba Chiesa gitu loh. Tapi kan pada Iya, prinsipnya permainan sepak bola kan adalah 11 tim ya.
Ya walaupun memang ada di tim-tim lain pemain satu atau dua pemain yang berbeda, tapi akan lekah lebih baik kalau memang satu tim itu yang memang sudah maju atau kompak, sudah bagus, sudah sesuai dengan taktik, sudah sesuai dengan iramanya. Nah, itu lebih bagus. Jadi yang gua harapkan adalah pada saat kondisi Pogba dan Chiesa sudah bisa kembali merumput, kondisi Juventus sudah berbeda dari apa yang kita lihat sekarang. Itu yang paling penting. Berbedanya apa? Berbedanya yang lebih baik lah. Kalau berbeda lebih buruk, nah ini yang nggak tahu nih. Itu yang paling penting sih. Kalau untuk Pogba Chiesa ya bagus lah. Mereka mau ada percepatan dalam penyembuhan. Apakah ini didasarkan dari mereka sendiri ataukah dari tim medis? Ya gue belum tahu sih. Oke, kali. Gimana nih kalau Bang Suryo nih melihat kondisi seperti ini nih? Untuk kondisi seperti ini, yang kemarin kita lihat bahwa Pogba sendiri sudah terbang ke London untuk menata rambutnya, ya kan. Wih, Hmm. Habis itu mengubah gayanya. Banyak sekali Juventini atau katakanlah fans-fans Juve yang bilang lebih banyak menghabiskan waktu di BPJS lah istilahnya, atau katakanlah di klinik dibandingkan dengan bermainnya gitu. It's okay, semua pendapat kita hargai di sini, dan mungkin teman-teman Juventus ini juga bisa menaruh komentar di kolom komentar kita, beropini atau bebas mengeluarkan pendapat, terserah ya, seperti itu semua akan kita hargai. Untuk Pogba dan Chiesa pasti akan membawa perubahan dan insya Allah positif, dan seperti yang Bro Jeki bilang, akankah seperti apa ketika mereka berdua nanti sudah fit dan siap untuk tampil. Kita harapkan kekompakan itu akan semakin terjaga dan akan semakin bertambah seperti itu. Gak ada yang mau hasil yang negatif sebenarnya, Bro Jeki, seperti itu. Kita optimis dan berdoa saja. Karena kalau melihat dari kemarin lawan Monza, ya optimisnya anggap aja sedekah seperti yang saya bilang tadi, Bro Rocky. Juve dermawan banget ya, Hmm. terus sekam. Nah, betul. Nah, betul. Kasihan, maksudnya klub-klub yang baru tampil itu, ya kasih nafas lah, Bro Rocky. Oke, tapi kalau gua pribadi sih pendapat Pogba dan Chiesa kembali itu suatu anugerah ya, walaupun belum tentu Pogba dan Chiesa kembali ke dalam top formnya. Jadi masih walaupun dia pernah cedera, kayaknya walaupun cedera ACL tuh kayaknya untuk kembali menjadi seperti dulu agak susah nih ya. Butuh waktu kayak gitu, nggak bisa langsung instan kayak masak mie langsung jadi kayak gitu kan. Ya mereka kan ada mungkin trauma, ada mungkin ada sedikit ketakutan, entah di tackle lagi. Ya mudah-mudahan sih walaupun datang memberikan kontribusi sedikit ya bisa lumayan lah kayak gitu. Hmm. Kalau untuk Griezmann nih gimana nih? Katanya mau didatengin nih. Kayaknya Juventus lagi seneng cari pemain gratisnya apa karena kemarin rugi ya kayak gitu. Hmm. Gimana nih Bang Jack ini? Griezmann. Ya Griezmann salah satu pemain profesional ya, pemain besar juga di Prancis, pemain besar juga di Spanyol. Dia bermain di Barca, bermain di Atletico. Hal yang masuk akal aja ngincer yang free transfer gini kan, tinggal masalahnya gajinya aja kan dinegosiasi. Ya. Hal yang sangat masuk akal lah ketika ada pemain bintang free transfer Juventus mengejar. Itu udah nggak aneh gitu. Justru justru yang menjadi kejutan tuh kalau misalkan Juventus lagi mengejar pemain yang di label mahal dikejar, itu menurut gue malah kejutan. Kalau Mbappe gitu ya. iya misal atau siapalah yang memang ada nilai transfernya yang cukup lumayan, menurut gue itu justru kejutan. Tapi kalau mengincar free transfer seperti ini, hal-hal yang memang sudah dilakukan Juventus, jadi gue rasa hal yang bukan kejutan lagi buat Juventus mengejar yang free transfer. Apalagi free transfernya di sini pemain bintang kan istilahnya kan. Jadi istilahnya udah matanya udah seger aja gitu Juventus kan kalau wah mumpung pemain bintang nih gratis. Bahkan ada informasi lagi Kante juga Iya. dikejar juga. Pokoknya gua nggak heran lah ketika ada pemain bintang gratis Juventus matanya ke sana gitu. Gitu loh. Karena label pemain bintang ini kan juga nggak bisa dinilai rendah kan. Masalah mereka jadi free transfer kan karena mereka tidak punya kecocokan sama klub asalnya kan gitu kan. Oke kalau gitu. Gimana nih Kak? Bukan berarti free transfer itu mereka jadi jelek. Ini kan masalah mereka tidak ada kecocokan aja gitu loh. Mungkin Oke saja kalau gitu. mungkin saja dia nggak cocok harga, nggak cocok apa, tapi di lapangan masih bagus kan gitu. Oke. Gimana nih kalau Bang Suryo nih melihat ya rumor lah ya, bukan benar belum tentu jadi juga kayak gitu kan. Ada sedikit secerca harapan kah untuk komposisi pemain Juve?
di musim depan Ya, mungkin kali ya. ya, Bro Baru Rocky 7 game udah langsung bisa. musim depan aja. Habis sih berita udah pada gencar banget kayak gitu. Ya, jadi gini Bro Rocky, untuk menyeimbangkan neraca yang kita tahu atau bisa kita lihat di berita, kita ada defisit 254 juta euro. Dan pemain sekelas Griezmann, seperti Bro Jeki bilang, sudah world class player, bermain di timnas, bermain di Spanyol, dia bisa multi role, bisa left winger, bisa second striker, bisa striker juga, bagus banget. Ya, yang gua agak-agak khawatir tuh memang di sektor back sisi, terutama back kiri. Kalau teman-teman Juventus ini bisa nostalgia sedikit, kita agak setback sedikit ya. Di Wih. mana Listeiner, kata-kata lah, Pogba, Zambrota itu memainkan peran linea atau penyapuan di sisi kiri itu sangat luar biasa. Sebelum kita balik ke eranya BBC ya, Bonucci, Barzagli dan Chiellini dengan pola formasi 3-5-2 atau 3-4-3 seperti itu. Itu gue lebih concernnya sebenarnya kalau bisa dibilang itu back kirinya tadi yang Grimaldo seperti itu, atau yang santer juga Ndika ya, yang Ya, pemain dari Eintracht Frankfurt bisa bisa tune in juga sama Kostik, nggak ada salahnya. Tapi is okay lah, apapun keputusan manajemen Juve, targetnya yang pertama seperti ulasan kita sebelum-sebelumnya di preview melawan Fiorentina bahwa menyeimbangkan neraca yang merah. Nggak masalah, Griezmann gratis, sikat, wih, Bro Rocky. sikat, sikat. Oke, siap, baik kalau begitu. Mungkin cukup di sini aja ya, materinya kurang banyak karena habis jeda internasional. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi para Juventini. Kita bisa memberikan informasi yang terbaik ke depannya lagi kayak gitu. Oke, jangan lupa untuk di komen, di like, Share. dan di share juga ya. Karena mudah-mudahan bisa kita kembangkan terus nih untuk channel Suara Juventus ini. Oh ya, bagi para subscriber yang ingin menyuarakan suaranya di Suara Juventus ini, jangan malu-malu. Di situ ada kontak personnya, bisa langsung hubungi saja ya, kayak gitu. Oke lah kalau gitu. Oke, cukup sekian dari gua. Forza Juve. Vino alla fine dulu. Oh ya, Juve. Fino alla fine. Forza Juve. Forza Juve. Nah, stop.